Bible selalu direvisi membuat dia kurang percaya pada agamanya. Bertanya pada pastor, hanya dijawab, imani saja. Rahmatullahi Akhirnya, wabarakatuh. Hidayah menyapanya. Perkenalkan, nama saya Elena Mariantika, biasa dipanggil Ellen. Dan saya asal dari Makassar. Sebelumnya saya agama Katolik. Dan alhamdulillah sudah menjadi seorang Muslim. Orang tua saya itu sebenarnya salah satu pengurus, kalau bisa dibilang ya pendamping, membantu pastor kegiatan-kegiatan di gereja. Saya pun juga ikut terlibat dalam kegiatan remaja di gereja, muda mudika di gereja yang dilaksanakan biasanya sekota Makassar. Ya, sebelum saya masuk Islam itu kan pasti ada, kita melihat ke belakang gitu, ada hal-hal yang mempengaruhi saya. Nah, sebelum saya masuk Islam itu saya sudah 6 bulan sudah tidak ke gereja. Nah, dari situ 6 bulan, dalam waktu 6 bulan itu saya mulai mencari tahu tentang apa yang ada di Al-Quran dan apa yang ada di Alkitab. Karena alasan saya mencari itu, banyak teman yang dari agama-agama Muslim itu menanyakan tentang bagaimana dengan agamamu itu, dengan Tritunggal, Allah, Bapa, dan Putra. Nah, dari situ saya merasa bahwa mereka punya jawaban untuk agamanya. Masa harusnya saya juga bisa dong menjawab dari apa pertanyaan mereka yang bisa dicerna secara logika. Nah, dari situ saya mulai mencari sampai akhirnya saya juga sempat bertanya sama pastor. Nah, saya tanya pastor saya waktu itu bahwa, "Pastor, teman saya kan gini," ada teman saya yang tanya, "Tuhan kamu itu kok 3? Harusnya yang mana yang harus kamu sembah gitu, yang mana paling atas?" Nah, yang menurut saya yang tidak menerima dari secara logika itu, ketika pastor yang bilang begini, "Kamu, tidak perlu kamu tidak perlu ikut menanggapi apa yang dia pertanyakan. Cukup kamu meyakini saja bahwa itu Tuhanmu." Ya, karena kan kalau dalam Katolik atau Kristen itu Trinitas itu saling keterkaitan. Dalam Katolik itu kita tidak bisa sampai ke ke Allah itu tanpa melalui Bapa dan Putra. Nah, seperti itu. Jadi dari situ saya mulai juga mencari dengan segala pertanyaan yang diserang dari teman saya, terkait juga dengan Al-Quran dan Alkitab. Seperti itu. Yang paling dominan ya, kalau mungkin bukan saya yang pasti ditanya oleh teman-teman Muslim yang lainnya. Nah, di situ ditanya, "Kok kamu boleh makan babi? Kamu boleh minum khamar?" Nah, dari situ saya mencari. Nah, ternyata di dalam Alkitab itu ada 2 perjanjian, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Nah, di dalam Perjanjian Lama tersebut itu, saya membuka di situ ada beberapa ayat yang memang mengharamkan khamar dan memakan babi, mengkonsumsi babi. Nah, dari situ saya membuka Alkitab yang baru. Alkitab baru itu, di situ ya ada isinya dibolehkan. Boleh memakan babi, boleh meminum khamar. Nah, dari situ saya mulai secara tidak langsung saya mulai mempertanyakan, kok bisa secara langsung berubah dari haram berubah menjadi halal, gitu. Nah, sedangkan di Al-Quran itu saya lihat dari hal titik koma saja itu ya tidak bisa diganggu-ganggu, seperti itu. Beda dengan Alkitab yang mungkin dari segi
daerah sana lain, atau dari tahun ke tahun mungkin ada perubahan, beda dengan, Al-Qur'an ya yang tiap tiap bahkan dari turunnya pun tetap gitu-gitu saja, seperti itu. Saya, agak syok ya karena saya ternyata kegiatan itu diliput. Nah, dalam pikiran saya itu bahwa kegiatan itu ya saya mau mengikuti kegiatan itu tanpa sepengetahuan siapapun gitu. Karena saya pergi pun ke sana itu secara diam-diam. Saya ke sana di saat hari kerja, saya izin dengan alasan bahwa menemani oma saya. Ternyata saya ya dengan berbohong, nah ternyata saya ada sampai di sana. Karena ya niat saya memang apa ya, memang ingin cari tahu dengan orang tersebut. Karena sebelum dari kegiatan itu, sebelum Zakir Naik datang ke Makassar itu beliau ke kalau tidak salah ke Bandung. Nah, dari Bandung itu, ada salah satu sepupu saya yang ngabarin bahwa, ada loh orang India datang ke kampus. Nah, di situ banyak teman saya yang masuk Islam. Padahal saya belum tahu seperti apa orangnya Zakir Naik itu. Nah, setelah saya cross-check, dilihat di YouTube, lihat di sosial media, ya luar biasa sampai ada, short video itu yang bikin saya nangis gitu. Karena lihat betapa kayak gimana ya, kayak merasa lepas setelah memasuki Islam, seperti itu. Nah, saya datang ke sana itu dengan ya tanpa apa-apa. Kita harus mendaftar lewat email. Nah, mendaftar lewat email itu saya sudah tidak bisa karena pas waktu mau mendaftar katanya sudah tertutup. Nah, jadi setelah itu saya tanya-tanya teman bagaimana saya bisa ikut dengan kegiatan ini. Nah, akhirnya ada teman yang hubungi bahwa kamu bisa lewat sini, nanti saya bantu. Seperti itu. Nah, akhirnya tanpa embel-embel pun langsung dikasih masuk dan duduk paling depan. Nah, di depan itu ternyata banyak sorotan kamera. Dari situ mendengar penjelasan beliau tentang, Islam, tentang Katolik, tentang yang saya salut sama beliau itu karena dia menghafal 4 kitab. Yang ya mungkin orang yang jarang ya seperti orang beliau. Nah, dari situ saya ya mengapresiasi bilang, "Wah, ini orang hebat." Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya seperti itu, kenapa ada, perbedaan antara kenapa Al-Qur'an itu Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, tapi dari pertahapan itu tidak ada yang berubah hingga dikumpulkan jadi satu. Sedangkan di Alkitab itu kok malah makin ke sini makin berubah dan bahasanya pun kalau beda ya antara bahasa Ibrani dengan yang sekarang bahasa diterjemahkan gitu. Makanya saya bertanya sama beliau bahwa apa yang membedakan antara kenapa Al-Qur'an itu tidak bisa diubah-ubah beda dengan Alkitab yang kayak gimana ya, gampang untuk orang untuk mengubah begitu. Karena kan kalau dalam satu kalimat saja kalau kita ubah itu bisa jadi berbeda-beda maknanya. Nah, dari situ ya mungkin saya bertanya seperti itu dan beliau menjawab bahwa ya memang Al-Qur'an Al-Qur'an itu akan selalu, eee, apa, kenapa bisa Al-Qur'an bisa tetap gitu, karena terjaganya yang salah satunya penghafal Al-Qur'an. Itu yang membuat Al-Qur'an tidak bisa diubah-ubah, itu kan alasannya. Dan kenapa tidak ada penghafal Alkitab, karena ya itu faktornya,
Alkitab terus diubah-ubah, baik dari segi kosakata dan arti, beda sama Al-Quran, seperti itu. Ya, hal itu yang membuat saya tersentuh bahwa, oh iya, kayaknya memang ini saya yang saya cari selama ini untuk akal saya, pemuas akal saya. Nah, setelah pertanyaan itu ya beliau bertanya, "Apakah kamu meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah?" "Ya, ya saya yakini." Dan dan setelah itu saya bersedia untuk memasuki Islam. Syahadat di situ? Iya, syahadat di situ langsung. Saksikan dengan orang? Ya? Disaksikan dengan orang? Iya, saksikan beribu-ribu orang di situ. Makanya saya agak syok waktu pas kejadian itu. Terus keluarga pada saat? Iya, pas kejadian itu awalnya sebenarnya keluarga tidak tahu tentang itu. Nah, karena dari medianya tersebut yang meliput, akhirnya kesebarlah semua sampai ibu itu saya nggak ngerti siapa yang kasih tahu. Sampai setelah kejadian itu ibu nelpon, "Kamu kenapa begini? Siapa?" Ibu kira itu bahwa saya itu kayak disogok, dikasih apa gitu, atau kayak apa ya, istilahnya diguna-guna kayak gitu, dihipnotis. Ibu tuh pikirannya begitu. Tapi sempat saya tanya bahwa sebelum saya sebelum saya memutuskan masuk Islam itu memang sebelumnya itu saya sempat bertanya sama ibu, bahwa, "Ibu bagaimana kalau saya masuk Islam?" Tapi mungkin beliau tidak menyangka bahwa saya masuk, ternyata pertanyaan saya itu serius. Karena beliau cuma menjawab, "Ah kamu tuh, jangan jangan nanya-nanya sembarang," seperti itu. Setelah kejadian itu 2 hari, sehari setelah itu teman-teman gereja itu sampai ada yang nge-DM, terus maki-maki. Kok iya, katanya begini, "Kok kamu jual Tuhan Yesus?" Gitu. "Padahal dia itu sudah mengorbankan hidupnya demi kamu." Tapi saya ya mempercayai bahwa, eee, saya sempat menjawab bahwa, "Ini kepercayaan saya dan itu hak saya. Nah, kalau kamu percaya itu hak kamu." Seperti ya, dan ternyata itu yang diyakini sama Islam bahwa agamamu agamamu, agamaku agamaku. Seperti itu. Jadi kita tidak saling menjatuhkan tapi ya seperti itu. Tapi juga pada akhirnya setelah kejadian saya syahadat itu, di belakang saya itu ada pendeta. Nah, pendeta itu yang ngasih surat dia ngasih, terus saya baca, di surat itu tertulis bahwa, "Kenapa kamu pergi bertanya sama orang itu?" Yang dimaksud Zakir Naik kan. "Padahal kamu boleh konsultasi sama orang gerejamu." Seperti itu, tapi yang kasih surat ini, dia Kristen Protestan, Pantekosta. Beda ya? Iya, beda. Di Kristen itu kan juga ada macam-macamnya. Nah, setelah itu saya cuma iya senyum. Nah, lama-kelamaan setelah seminggu setelah kejadian itu dia ternyata ngelacak, dari rumah saya, keluarga saya, sampai dia datang ke rumah. Dia datang dan, melapor bahwa, "Ini anaknya kenapa Ibu? Kok sayang sekali dibiarkan anaknya seperti ini." Awalnya ibu itu kan sebenarnya kayak udah mulai legowo begitu. Tapi setelah datang pendeta ini yang kayak mulai ya mancing-mancing lah. Sampai akhirnya ibu mulai lagi merasa bahwa, "Iya kenapa ya ini anak saya begini? Kenapa ya dia, sampai melakukan hal seperti ini?" Sampai dia yang pendeta itu bilang bahwa, saya nggak tahu ya dia dapat dari mana, lihat, statement saya dari mana. Katanya saya itu sampai dia bilang sama orang tua saya bahwa, Ellen ini menjelek-jelekkan,
Alkitab. Dia menjelek-jelekan Alkitab dan dia lebih membangga-banggakan Al-Quran seperti itu. Makanya ibu saya itu sampai sempat marah. Akhirnya ya dari kejadian marahnya itu mungkin sudah tidak bisa terbendung, ya diusir lah dari rumah. Ya setelah diusir dari rumah itu saya sempat nginap di kos-kosnya teman. Di situ sudah ada seminggu 2 minggu. Terus oma dari ibu nelpon. Katanya kamu balik saja, kamu nggak usah nginap di situ, nggak usah peduliin ibumu. Nah ibu itu sempat bercekcok sama oma, katanya kalau saya yang kembali berarti ibu yang keluar seperti itu. Tapi oma tetap bilang apapun yang terjadi kamu kembali saja, kembali ke rumah begitu maksudnya, bukan kembali ke agama sebelumnya. Karena oma itu alhamdulillahnya dia jadi salah satu tempat sharing saya sebelum saya masuk Islam. Dia sempat saya tanya bahwa bagaimana, setuju tidak kalau saya masuk Islam. Nah beliau menjawab, kalau memang itu keyakinan kamu, ya kamu jalani saja. Karena agama itu yang harus kamu tahu itu bahwa agama itu bukan tempat main-main. Kamu harus serius. Jangan jadikan itu sebagai permainan. Nanti kamu masuk ini, nanti ada kejadian apa, terus kamu balik lagi. Kamu harus kalau sudah berpindah harus tetap di situ karena itu pilihan kamu seperti itu. Dari saya intens itu belajarnya dari awalnya saya dari guru ngaji, cari-cari guru ngaji. Karena saya kan setelah diusir itu sempat setelah masuk Islam itu sudah 2 kali diusir dan 2 kali didatangi pendeta. Iya. Pendeta yang kedua itu hampir sudah ditaruh di atas kepala saya tangannya. Dia itu niatnya mau baptis saya kembali. Pada saat itu bulan Ramadan. Nah, dari situ saya bilang, apa ini? Kenapa? Lah, enggak. Nah, saya cuman mau kalau kamu itu sadar seperti itu. Jadi saya tetap berdiri. Dia datang terus maju sambil megang kepala saya. Nah, dari situ saya bilang, enggak mau. Saya tetap ini pilihan saya. Saya enggak mau diintervensi siapapun. Ini pilihan saya, bukan dari orang-orang yang di sekeliling saya. Nah dari situ setelah itu saya lari dari rumah itu karena yang itu saya terus dihantui dengan hal-hal seperti itu. Saya kan sebelumnya sementara bekerja juga waktu itu dan sementara kuliah. Nah manajer di kantor saya itu satu gereja kenalan lah, teman dari ibu saya. Dari situ beliau itu kayak mulai gimana ya setelah tahu saya masuk Islam dengan cari cara buat saya untuk keluar dari perusahaan itu. Nah, akhirnya dipanggil dengan alasan kamu ini kerja ini tidak becus begini-begini. Padahal ya menurut saya tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari setiap pekerjaan saya. Nah, akhirnya mungkin ada seminggu selalu sampai dimaki-maki di kantor itu akhirnya ya sudah saya mengundurkan diri karena beliau memang menyuruh saya untuk mengundurkan diri. Bukan beliau yang mau pecat, tapi saya yang disuruh mengundurkan diri. Setelah itu ya sudah masuk rumah sakit. Nah, di situ 2 minggu masuk rumah sakit itu yang cuma jenguk saya itu oma saya. Oma saya yang jenguk itu, selebihnya ya teman-teman saya yang merawat sampai sembuh. Nanti setelah sembuh itu oma minta bahwa saya pulang lagi ke rumah. Nah dari situ ya alhamdulillah mungkin mama itu belum sepenuhnya membaik, bahkan ya tidak mau bicara sekalipun ya sama saya. Tapi ya salah satu
salah satu keinginan saya bahwa ya setiap doa saya itu bahwa minta dilembutkanlah hatinya untuk ini dari setiap apa yang terjadi. Waktu saya nikah itu kan memang belum ada restu. Dari semenjak ada lamaran itu memang udah ada beberapa yang datang ke rumah untuk niatnya khitbah. Nah, setelah itu mungkin karena dari situ ibu belum belum ada progres untuk berbaik begitu, kembali baik. Ya mungkin ya satu persatu mundur semua laki-lakinya. Nah, dari yang terakhir ini yang berani khitbah saya. Waktu itu dia tiba-tiba datang ke rumah kakaknya ibu yang dituakan di keluarga. Dia datang, dia dia minta izin bahwa dia mau nikah, mau serius, ajak ke jenjang lebih serius. Nah, saya ketemu dia itu cuma sekali dikasih ketemu di dalam kegiatan majelis waktu itu. Dia datang ke rumah om saya itu minta izin mau nikah sama saya. Tapi om saya bilang begini, kok kamu cepat sekali ya? Maksudnya kan beda ya antara Islam sama Kristen begitu. Kalau Kristen kan ya harus ada pengenalan, waktunya harus agak jenjangnya lebih lama. Nah, kalau waktu dia ini datang langsung minta, padahal baru kenalan, baru datang, minta langsung ajak nikah. Di situ om saya heran, kok kamu baru kenal langsung mau ajak nikah? Memangnya kamu tahu siapa dia, bagaimana dia? Nah, dari situ setelah dia datang menjelaskan, oke dia pulang. Terus om saya tuh kasih wejangan, kamu tuh jangan cepat mau nikah begitu. Paling tidak kamu nikah kenalnya itu 1 tahun 2 tahun. Maunya om saya gitu. Tapi saya sudah bilang, kalau om mau lihat saya pacaran, mungkin saya tidak akan menikah, pacaran dulu sebelum menikah, saya tidak akan menikah kalau begitu. Nah, dari situ om saya, ya udah, kalau memang menurut kamu itu baik, ya silakan. Tapi kami keluarga, alhamdulillah keluarga yang lain itu support. Cuma ibu yang memang masih agak terguncang untuk hal-hal yang seperti itu. Belum bisa baik sama sepenuhnya sama saya. Karena kejadian masuk Islam itu. Gimana kronologinya ketika itu di Nah, dari setelah khitbah itu sudah diputuskan tanggal sekian-sekian, jadi jaraknya itu cuma ada kenalan 1 kali, terus sebulannya itu sudah datang melamar dan menikah. Nah, dari situ orang tua saya memang sudah bilang bahwa sampai orang tuanya datang pun di rumah itu mau silaturahmi, sempat ibu bilang begini, dia itu bukan anak saya lagi, jadi terserah dia mau nikah, mau apa terserah dia di sana. Dia bukan anak saya lagi, saya sudah tidak mau urus tentang hal-hal dia. Nah, pas mau nikah itu malamnya ibu terbang ke Surabaya pas tahu besoknya saya nikah. Nah, setelah itu ya alhamdulillah mungkin sedikit ada dilembutkan hatinya ya. Pas setelah akad ibu tiba-tiba datang subuhnya dalam masjid pas saya nikah itu. Padahal kemarinnya baru ke Surabaya. Karena dengan rencana menghindar dari acara nikah saya. Karena kan dia sebelumnya sudah bilang bahwa dia sudah tidak mau lepas tangan tentang itu. Tapi besoknya dia datang lagi kembali ke Makassar. Dan iya menghadiri acara itu. Iya. Iya, alhamdulillah di situ orang semua terharu karena ya bagaimana ya?
Saya nikah itu ya begitu, cuma iya, alhamdulillah ada sih keluarga, tapi yang ngurus semua itu ya teman-teman. Ya alhamdulillah dikasih kelancaran dari semua apapun itu. Iya, alhamdulillah dikasih, eee, jodoh juga yang baik agamanya. Iya. Iya, semua pada kaget. Wah, mamanya ternyata datang ya. Terus suami saya dipanggil, "Cepat-cepat jemput ibumu, ada di luar ibumu." Jadi saya datang keluar jemput ibu di teras tempat kegiatan resepsi itu, saya jemput ibu. Minta maaf, minta dilembutkan hatinya supaya saya kan mau nikah jadi ya begitu. Minta restu dari ibu, seperti itu. Itu sudah Islam kan? Ya, untuk saat ini saya minta doanya saja ibu, supaya ibu bisa dilembutkan hatinya, supaya bisa memeluk agama Islam lebih dalam. Kalau ibu nonton ini apa pesan Mbak? Eh, Ibu Mbak. Sebenarnya saya sama ibu itu apa ya, nggak terlalu dekat sih, bukan nggak terlalu dekat, cuman kayak namanya anak sama ibu, saya takut kayak nyinggung apa kayak tentang soal agama begitu kan, karena kan menurut saya sekarang ini kayak ranah sensitif untuk agama ini. Ya harapan saya semoga ibu bisa dilembutkan hatinya, semoga bisa memeluk Islam. Islam itu sebenarnya bukan agama yang mengekang, tapi ya dari Islam itu agama yang saya rasa ya, dia menjaga kita begitu, apalagi kita sebagai perempuan. Menjaga kita dari lingkungan sekitar, menjaga kita dari hal-hal yang buruk, menjaga kita dari batasan-batasan yang memang bukan muhrim kita dengan laki-laki, karena yang larangan tersebut itu bukan untuk mengekang, tapi kembali ke diri kita untuk menjaga kita seperti itu. Karena persepsi ibu saya itu kok Islam itu ini ya terlalu apa ya, terlalu menekan, terlalu, padahal Islam itu ya sampai sekarang saya yang rasa itu luar biasa. Mbak, terakhir Mbak, apa ya harapan Mbak? Iya, buat teman-teman yang mungkin Islam dari lahir ya, kalian itu harusnya bersyukur begitu. Tidak perlu, bahkan mungkin orang tua kalian ya mendukung kalian untuk pakai jilbab. Tanpa perlu kalian harus bersembunyi-sembunyi seperti saya waktu itu harus bersembunyi-sembunyi 5 meter dari rumah baru pakai jilbab, pulang ke rumah baru lepas jilbab. Seperti itu karena iya, harus dijaga antara hubungan anak sama orang tua dan keluarga. Buat teman-teman yang Islam itu ya, kalian harus bersyukur bahwa tidak ada hal-hal yang rintangan yang kalian hadapi itu dalam lingkup keluarga ya. Karena bagi saya kalau keluarga kita sudah mendukung itu untuk lingkungan keluar itu kita sudah tidak perlu ragu, karena orang yang di dalam pun itu yang mendukung kita seperti itu. Dan buat teman-teman para mualaf yang masuk Islam, baru masuk Islam, ya semoga kalian diberikan kekuatan, karena Islam itu insya Allah menjanjikan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dalam hadis, insya Allah dijanjikan. Seperti salah satu hadis yang
Hadis pertama itu, "Innal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli." Jadi barang siapa kita berhijrah karena Allah dan Rasulnya, insya Allah kita mendapatkan pahala dari apa yang kita niatkan tersebut. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa kita berhijrah karena dunia dan perempuan yang diinginkan, ya kita hanya mendapatkan sebatas itu. Jadi jangan sampai hijrah kita itu hanya sebatas dunia, tapi insya Allah semoga hijrah kita itu bisa membawa kita ke akhirat. Dunia memang dunia memang tempatnya susah. Insya Allah setelah mati itu sudah tidak ada lagi rasa sakit ya. Rasa sakit, rasa susah, rasa sedih, insya Allah semua ada dijanjikan sama Allah.